Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Puspitasari dengan NIM 2123018. Saya dari kelas PAI 5A. Saya akan menjelaskan tentang masa kemunduran 1250 sampai 1500 Masehi, bangsa Mongol dan dinasti Ilkhan, serangan-serangan Timur Leng, dan dinasti-dinasti Mamalik di Mesir. Yang pertama yaitu bangsa Mongol dan dinasti Ilkhan. Pada saat bagian barat wilayah Islam tidak terpengaruh oleh invasi bangsa Mongol, wilayah bagian timur telah diluluh lantakkan oleh keturunan-keturunan Genghis Khan yang mengawalinya merebut daerah Asia Tengah, kemudian Persia, Irak, Syria, Palestina, dan hanya terhenti oleh pasukan Mamalik di Semenanjung Sinai. Jatuhnya ibu kota Baghdad pada tahun 1258 Masehi ke tangan bangsa Mongol bukan saja mengakhiri Khalifah Abbasiyah di sana, tetapi juga merupakan awal dari kemunduran politik dan peradaban Islam. Karena Baghdad sebagai pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang sangat kaya dengan khasanah ilmu pengetahuan itu ikut pula lenyap dihancurkan oleh pasukan Mongol yang dipimpin Hulagu Khan tersebut. Bangsa Mongol berasal dari daerah pergunungan Mongolia yang membentang dari Asia Tengah sampai ke Siberia Utara, Tibet Selatan, dan Manchuria Barat, serta Turkistan Timur. Nenek moyang mereka berasal dari Al-Jahan yang mempunyai dua putra kembar, Tatar dan Mongol. Kedua putra itu melahirkan dua suku bangsa besar, Mongol dan Tartar. Mongol mempunyai anak bernama Ilkhan yang melahirkan keturunan pemimpin bangsa Mongol di kemudian hari. Kemajuan bangsa Mongol secara besar-besaran terjadi pada masa kepemimpinan Yasugi Bahadur Khan. Ia berhasil menyatukan 13 kelompok suku pada waktu itu. Setelah Yasugi meninggal, putranya Timanjin yang masih berusia 13 tahun tampil sebagai pemimpin. Dalam waktu 30 tahun, ia berusaha memperkuat angkatan perangnya dengan menyatukan bangsa Mongol dengan suku bangsa lain, sehingga menjadi satu pasukan yang teratur dan tangguh. Pada tahun 1206 Masehi, ia mendapat gelar Genghis Khan, Raja yang Perkasa. Ia menetapkan suatu undang-undang yang disebutnya Al-Yasa atau Al-Yasah untuk mengatur kehidupan rakyatnya. Wanita mempunyai kewajiban yang sama dengan laki-laki dalam kemiliteran. Pasukan perang dibagi menjadi beberapa kelompok besar kecil, 1.000, 2, dan puluhan orang. Tiap-tiap kelompok dipimpin oleh seorang komandan. Dengan demikian, bangsa Mongol mengalami kemajuan pesat di bidang militer. Setelah pasukan perangnya terorganisasi dengan baik, Genghis Khan berusaha memperluas wilayah kekuasaan dengan melakukan penaklukan terhadap daerah-daerah lain. Serangan pertama diarahkan ke kerajaan Cina. Ia berhasil menduduki Peking tahun 1215 Masehi. Sasaran selanjutnya adalah negeri-negeri Islam. Pada tahun 606 Hijriah atau 1209 Masehi, tentara Mongol keluar dari negerinya dengan tujuan Turki dan Ferghana, kemudian terus ke Samarkand. Pada mulanya, mereka mendapat perlawanan berat dari penguasa Khawarizm, Sultan Ala al-Din di Turkistan. Pertempuran berlangsung seimbang, karena itu masing-masing kembali ke negerinya. Sekitar 10 tahun kemudian, mereka masuk Bukhara, Samarkand, Khurasan, Hamazan, Huwain, dan sampai ke perbatasan Irak. Di Bukhara, ibu kota Khawarizm, mereka kembali mendapat perlawanan dari Sultan Ala al-Din. Tetapi kali ini mereka dengan mudah dapat mengalahkan pasukan Khawarizm. Sultan Ala al-Din tewas dalam pertempuran di Mazandaran tahun 1220 Masehi. Ia digantikan oleh putranya yang bernama Jalal al-Din, yang kemudian melarikan diri ke India karena terdesak dalam pertempuran di dekat Adox tahun 1224 Masehi. Dari sana pasukan Mongol terus ke Azerbaijan. Di setiap daerah yang dilaluinya, pembunuhan besar-besaran terjadi, bangunan-bangunan indah dihancurkan sehingga tidak terbentuk lagi. Demikian juga isi bangunan yang sangat
bernilai sejarah, sekolah-sekolah, masjid-masjid, dan gedung-gedung lainnya dibakar. Walaupun sudah dihancurkan, Halaguhan menetapkan kekuasaannya di Baghdad selama 2 tahun, sebelum melanjutkan gerakan ke Syirah dan Mesir. Dari Baghdad, pasukan Mongol menyeberangi sungai menuju Syirah, kemudian melintasi Sinai, Mesir. Pada tahun 1260 Masehi, mereka berhasil menduduki Nablus dan Gaza. Panglima tentara Mongol, Qutbuha, mengirim utusan ke Mesir, meminta supaya Sultan Qutuz yang menjadi raja kerajaan Mamalik di sana menyerah. Permintaan itu ditolak oleh Qutuz. Bahkan utusan Qutbuha dibunuhnya. Tindakan Qutuz ini menimbulkan kemarahan di kalangan tentara Mongol. Halagu meninggal tahun 1265 Masehi, digantikan oleh anaknya Abaga pada tahun 1265 sampai 1282 Masehi, yang masuk Kristen. Baru rajanya yang ketiga, Ahmad Teguder, pada tahun 1282 sampai 1284 Masehi, yang masuk Islam. Karena masuk Islam, Ahmad Teguder ditantang oleh pembesar-pembesar kerajaan yang lain. Akhirnya ia ditangkap dan dibunuh oleh Arghun yang kemudian menggantikannya menjadi raja pada tahun 1284 sampai 1291 Masehi. Raja dinasti Ilhan yang keempat ini sangat kejam terhadap umat Islam. Banyak di antara mereka yang dibunuh dan diusir. Selain Teguder, Mahmud Ghazan 1295 sampai 1304 Masehi, raja yang ketujuh dan raja selanjutnya adalah pemeluk agama Islam. Dengan masuknya Islamnya Mahmud Ghazan sebelumnya beragama Buddha, Islam meraih kemenangan yang sangat besar terhadap agama Shamanisme. Sejak itu pula orang-orang Persia mendapatkan kemerdekaannya kembali. Berbeda dengan raja-raja sebelumnya, Ghazan mulai memperhatikan perkembangan peradaban. Ia seorang pelindung ilmu pengetahuan dan sastra. Ia amat gemar kepada kesenian, terutama arsitektur dan ilmu pengetahuan alam seperti astronomi, kimia, mineralogi, metalurgi, dan botani. Ia membangun semacam biara untuk para darwis, perguruan tinggi untuk mazhab Syafi'i dan Hanafi, sebuah perpustakaan, observatorium, dan gedung-gedung umum lainnya. Ia wafat dalam usia muda, 32 tahun, dan digantikan oleh Muhammad Khudabanda ul-Jaidur pada tahun 1304 sampai 1317 Masehi. Seorang penganut Syiah yang ekstrem, ia mendirikan kota Raja Sultaniyah dekat Zanjan. Pada masa pemerintahan Abu Sa'id 1317 sampai 1335 Masehi, pengganti Muhammad Khudabanda, terjadi bencana kelaparan yang sangat menyedihkan dan angin topan dengan hujan es yang mendatangkan malapetaka. Kerajaan Ilhan yang didirikan Halaguhan ini terpecah belah sepeninggalan Abu Sa'id. Masing-masing pecahan saling memerangi. Akhirnya mereka semua ditaklukkan oleh Timurlen. Yang selanjutnya yaitu serangan-serangan Timurlen. Setelah lebih dari 1 abad, umat Islam menderita dan berusaha bangkit dari kehancuran akibat serangan bangsa Mongol di bawah Halaguhan. Malapetaka yang tidak kurang dahsyatnya datang kembali, yaitu serangan yang juga dari keturunan bangsa Mongol. Berbeda dari Halaguhan dan keturunannya pada dinasti Ilhan, penyerangan kali ini sudah masuk Islam, tetapi sisa-sisa kebiadaban dan kekejaman masih melekat kuat. Ialah Timurleng. Penguasa yang utuh dalam menyatakan semangat zamannya adalah seorang Turki dari lembar Sher yang dibesarkan di Chagatai Mongol, di Samarkand, dan amat bersemangat dalam cita-cita Mongol. Timur 1336 sampai 1405, yang dikenal sebagai Timurlen, mendapat kekuatan di kerajaan di Chagatai yang mulai mundur, menuntut turunnya Mongol yang lama dengan penindasan yang menjadi ciri invasi awal. Timur menggabungkan rasa haus akan prestasi dan kecintaan pada kerusakan dengan gairah terhadap Islam.
Dan karena ia amat merestui antusiasme zamannya, ia menjadi pahlawan rakyat. Ia mendirikan gedung-gedung dan istana yang indah. Yang selanjutnya yaitu dinasti Mamalik di Mesir. Kalau ada negeri Islam yang selamat dari kehancuran akibat serangan-serangan bangsa Mongol, baik serangan Halaguhan maupun Timur Leng, maka negeri itu adalah Mesir yang ketika ia berada di bawah kekuasaan dinasti Mamalik. Karena negeri ini terhindar dari kehancuran, maka bersambung perkembangan peradaban dengan masa klasik relatif terlihat, dan beberapa di antara prestasi yang pernah dicapai pada masa klasik bertahan di Mesir. Walaupun demikian, kemajuan yang dicapai oleh dinasti ini masih di bawah prestasi yang pernah dicapai oleh umat Islam pada masa klasik. Hal ini mungkin karena metode berpikir tradisional sudah tertanam sangat kuat sejak berkembangnya aliran teologi Asy'ariyah. Filsafat mendapat kecaman sejak pemikiran Al-Ghazali mewarnai pikiran mayoritas umat Islam, dan yang lebih penting lagi adalah karena Baghdad dengan fasilitas ilmiahnya yang banyak memberi inspirasi ke pusat-pusat peradaban Islam hancur. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.